bahwa kami pengen nanti dari seluruh potensi yang ada ini bisa menyatu di situ, dari produk kerajinan, dari produk kesenian, dari produk pertanian, dari produk macam-macam itu bisa kita bisa istilahnya bisa mengekspos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai Salam Rejo Expo sebagai acara peringatan Hari Jadi Kelurahan Salam Rejo yang ke-90. Namun, sebelum kita mulai acara podcast, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Dikarenakan saya memiliki pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya Ayunda Febitri sebagai host pada podcast pada hari ini. Pak Dani Prasetyawan selaku Lurah Salam Rejo, Pak Sarman selaku Ketua Panitia Hari Jadi Salam Rejo Expo, dan Bu Bulan Rahmawati selaku Wakil Ketua yang membidangi Salam Rejo Expo. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir pada podcast pada hari ini. Yang pertama, Pak Dani Prasetyawan selaku Lurah Salam Rejo, bisa dijelaskan Pak secara singkat bagaimana sejarah awal adanya Hari Jadi Kelurahan Salam Rejo? Sebelumnya selamat berjumpa dulu dengan Mbak Ayunda. Sejarah awal adanya Hari Jadi Salam Rejo ini sebenarnya dimulai di tahun sebelum saya jabat nih. Saya jabat kan 2015, akhir 2015. Kemudian kami mendapatkan estafet kepemimpinan dari para pendahulu kami, dari Pak Dukuh, dari Pak Lurah, dan dari pamong-pamong sebelumnya. Ada istilahnya pesanan lah, bagaimana caranya supaya Salam Rejo ini mempunyai semacam kegiatan yang bersifat untuk massal, untuk umum gitu ya. Nah, oleh karena itu berawal dari estafet permintaan seperti itu, akhirnya kita berkoordinasi dengan seluruh komponen yang ada. Karena di awal saya jabat ya saya harus berkoordinasi dengan semua pihak kan, dari anak-anak, remaja, kemudian orang tua, dengan PKK, dengan semua lembaga yang ada, yang waktu itu kita upayakan supaya ada peran serta dari masyarakat, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ternyata kita ketemu bahwa ternyata kita ini perlu berkumpul, perlu sebuah event ini harus bareng-bareng dengan semua komponen masyarakat. Karena kami meyakini bahwa masyarakat Salam Rejo ini kan pada awalnya dulunya kan dari satu nenek moyang, katakanlah begitu, dari beberapa gitu kan. Nah, kemudian lahir anak cucu. Nah, kemudian kan dalam satu kelurahan, saya yakin di kelurahan manapun, dalam suatu desa manapun, itu awal mulanya juga hanya terdiri dari beberapa. Nah, dari beberapa inilah kemudian kita bersatu, kemudian kita berkumpul gitu. Nah, untuk merasakan bahwa ikatan kekeluargaan dalam suatu wilayah itu tetap ada. Kira-kira seperti itu. Awal mula diadakannya rangkaian Hari Jadi Kelurahan Salam Rejo itu bagaimana ya Pak? Dimulai juga pada waktu itu, kita lanjut dengan koordinasi lagi, dan
waktu itu saya mengumpulkan teman-teman muda, teman-teman Karang Taruna ini untuk banyak bertanya kepada sesepuh-sesepuh kan gitu kira-kira. Kemudian gimana sih asal mulanya Salamrejo, gimana sih sejarahnya Salamrejo dan seterusnya. Akhirnya dari teman-teman tadi anak-anak SMP loh ya, SMP menuju SMA, maksud saya kelas 3, kemudian teman-teman SMA waktu itu, nah ini dibantu oleh salah satu yayasan Elkis waktu itu yang ada di Salamrejo, kita menelurkan sebuah karya, kira-kira karyanya seperti ini Mbak. Ini berjudul Salam Kemakmuran dari Bantaran Kaliprogo. Nah ini nanti buat baca-baca panjenengan ya. Nih saya serahkan ya. Nah itu di situ nanti banyak sekali bisa bisa dibaca, bisa dilihat bahwa Salamrejo itu masih ada daur hidup dari lahir sampai mati. Nah semua desa juga ada, cuma di situ kita tulis, kemudian kita fokuskan. Ternyata disepakati setelah mencari data ke sana kemari, sampai juga ke Kasultanan dan Puro Pakualaman, kita pakai hari jadi tanggal 31 Juli. Nah kira-kira sampai hari ini kita ketemu di tahun yang ke-90. Kira-kira seperti itu Mbak. Terima kasih atas jawabannya Pak Lurah. Kita beralih ke narasumber yang berikutnya, Pak Sarman, selaku Ketua Panitia Hari Jadi Salamrejo yang ke-90. Kalau boleh tahu Pak, apa tema Hari Jadi Kelurahan Salamrejo yang ke-90 ini? Ya, terima kasih Mbak Yunda. Untuk tema Hari Jadi pada tahun ini yang ke-90, ini temanya berkarya mewujudkan masyarakat Salamrejo yang sejahtera. Diharapkan kita kerjasama bersama-sama elemen masyarakat untuk mewujudkan Salamrejo yang hidupnya lebih bersejahtera. Bisa diceritakan Pak, rangkaian acara Salamrejo Expo itu bagaimana secara detailnya? Begini, untuk kegiatan Salamrejo Expo itu sebenarnya menyatu dengan peringatan Hari Jadi Kelurahan Salamrejo yang setiap tahun ini sudah kita melaksanakan, sudah beberapa, mulai tahun 2016 kita melaksanakan upacara Hari Jadi. Dan pada kesempatan ini yang tahun ke-90 itu memang ada beberapa perubahan-perubahan yang tujuannya lebih mengenai, lebih berguna pada masyarakat. Termasuk pada kesempatan ini kegiatan Hari Jadi kita pusatkan di yang biasanya di lapangan dekat balai atau balai desa, balai sekalurahan ini, tapi untuk tahun ini berada di perbukitan yang letaknya di Pasar Ngangkruk, ya, kurang lebih dari sini 1,5 kilo. Mengapa kita pindah ke sana? Karena pada lapangan Salamrejo kemarin sudah dibangun, sudah bagus, ini standarnya sudah untuk sepak bola sudah bagus. Ini kita iman-iman kalau Salamrejo itu kalau digunakan untuk expo nanti lapangannya akan menjadi rusak. Kita melihat tempat yang lebih strategis lagi, ini di Bukit Ngangkruk. Kemudian kegiatannya ini kita mulai dari tanggal 20 Juli kita biasa mengadakan ziarah ke tokoh-tokoh yang pernah memimpin di Kelurahan Salamrejo. Kita dari panitia dan masyarakat kita berkunjung ziarah ke tokoh-tokoh tersebut. Kemudian dilanjutkan kegiatan sosial donor darah dan pemeriksaan kesehatan massal. Ini yang sebelumnya ini sudah setiap tahun ini juga diadakan donor darah dan senam massal. Nah, senam itu sudah kita laksanakan setiap hari Jumat. Itu yang mengikuti adalah semua keluarga Pamong, juga masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar kelurahan ini. Dan untuk tahun ini, karena ini Hari Jadi, momentumnya kita lebih luas. Jadi ini lebih banyak diadakan, oleh karena kita sebut massal. Nanti kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan itu ada nanti dua kali. Sebelumnya kita periksa
kemudian hari senam juga ada pemeriksaan lagi. Jadi ada perbedaan bidora nek sebelum senam karo sesudah senam kan ada perbedaannya tidak. Itu kita kerjasama dengan Puskesmas ini juga sudah berlangsung beberapa tahun. Kemudian pengambilan air sendang itu dilaksanakan tanggal 30 Juli Minggu ini. Sendang yang kita ambil airnya ada 7. Ini melambangkan sebagai lambang bahwa sendang-sendang yang diambil itu sebetulnya airnya tidak pernah surut, tidak pernah kering walaupun pada masa-masa kemarau. Nah ini sebagai bentuk air kan sebagai bentuk kemakmuran. Ini kita ambil satu persatu, ini kemudian kita kumpulkan, nanti dipusatkan di tempat upacara yang nanti berada di Bukit Ngangkruk. Itu nanti dilaksanakan pada tanggal 30. Kemudian malamnya nanti kita mengadakan mujahadah. Mujahadah dilanjutkan dengan saresian. Nah, mujahadah biasa kita melaksanakan doa bersama, kemudian saresian. Pada saresian ini kita ingin mendengarkan sejarah Salamrejo, ya. Karena kita sebagai masyarakat tidak akan melupakan sejarah. Bagaimana sejarah Salamrejo, nanti kita juga akan mengundang suatu tokoh yang tokohnya itu bernama Bapak Ahmad Athoillah. Ini penggali sejarah yang nanti kita gunakan sebagai narasumber pada saresian. Kemudian tanggal 31 yang merupakan hari jadi, ini nanti kita mengadakan upacara di Bukit Ngangkruk. Namun sebelumnya itu kita adakan kirap dari lapangan yang dekat dengan kelurahan ini. Nanti peserta upacara itu kirap dari sini, kurang lebih ya 2 kilometer. Kita mulai 2 kilometer, kita mulai sekitar jam 1, di sana diharapkan nanti sampai jam 3 ya. Kita pelan-pelan jalannya, diharapkan nanti dilanjutkan upacara hari jadi. Nah, setelah upacara hari jadi nanti kirapnya itu diikuti oleh lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Salamrejo ini. Ya, kurang lebih ada sekitar 480 orang direncanakan jumlah pesertanya itu. Kemudian nanti setelah upacara selesai, kita juga mengundang dari Bapak Bupati ya, Bupati untuk menyaksikan kegiatan hari jadi, upacara hari jadi tersebut. Kemudian dilanjutkan nanti pembukaan expo dari tanggal 1 sampai tanggal 4 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu yang membidangi expo ya, ketua yang membidangi expo. Dan untuk yang terakhir nanti akan ditutup tanggal 4 Agustus ya, dengan pementasan terakhir. Nanti ada kesenian yaitu ketoprak yang juga dari masyarakat dan dibantu oleh beberapa lurah yang ada di wilayah Kapanewon Sentul. Mungkin itu untuk kegiatan pada hari jadi pada yang ke-90 di Kelurahan Salamrejo. Baik Bapak, terima kasih. Boleh sambil diminum dulu Bapak? Oh iya, terima kasih. Di atas meja ini ada beberapa produk unggulan dari Salamrejo yang berasal dari olahan jagung. Bisa dijelaskan Bapak ini bagaimana bisa terbentuk awalnya? Oke. Ini merupakan salah satu produk lokal Salamrejo ya. Sebenarnya di Salamrejo ini kan sudah ada bisnis kerajinan. Ini yang di bawah ini ya. Ini yang serabut-serabut ini. Ini adalah produk kerajinan dari Salamrejo. Ini dari serat alam, dari daun kebang. Kemudian yang di sebelah depan ini ada olahan dari jagung. Ini dari produk pertanian, bahwa di Salamrejo ini kan memang merupakan binaan dari Biro Bermas Sekda Provinsi DIY untuk gerakan G2RT. G2RT ini merupakan gerakan gotong royong tetrapreneur. Okay. Jadi Salamrejo ini adalah salah satu binaan dari Biro Bermas Sekda DIY untuk
membuat olahan. Apa sih olahan yang ada di Salamrejo yang kira-kira bisa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat untuk untuk menampung produk yang agak banyak di Salamrejo ini. Kemudian kita ternyata jagung kan gitu. Nah ternyata ada produk inilah salah satu dari milik kita ini. Ini adalah onde-onde jagung. Ada juga sebenarnya ada susu jagung, ada macam-macam lah, ada keripik jagung dan seterusnya. Nah ini harapan kami ini bisa benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat. Sebagian ini juga sudah ada yang permintaan dari Timur Tengah juga ada. Kira-kira begitu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Bu Bulan Rahmawati sebagai Wakil Ketua yang membidangi Salamrejo Expo. Boleh diceritakan Ibu secara detail tentang Salamrejo Expo yang akan diselenggarakan? Ya, terima kasih Mbak Yunda untuk waktunya ya. Sebenarnya untuk Salamrejo Expo 2023 ini tadi sudah disampaikan Pak Sarman bahwa lokasinya berbeda ya. Memang sebelumnya pada saat pertama kali diselenggarakan itu di tahun 2017 itu di lapangan Salamrejo. Berturut-turut sampai dengan yang terakhir 2022 itu di Padukuhan Ngrandu. Kemudian insya Allah besok 2023 akan diselenggarakan di komplek pasar Watu Ombo. Kebetulan di sana ada ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan dan kebetulan itu lokasinya sangat strategis Mbak Yunda. Jadi lokasinya pas di perempatan pasar, itu jalan kawasan industri. Jadi otomatis ketika masyarakat mau mengakses ke lokasi tersebut lebih mudah. Jaraknya dari jalan nasional itu sekitar 1 kilo untuk lokasi dari kegiatan ini. Kemudian jenis kegiatannya ya, jadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Sarman bahwa kegiatan dari Salamrejo Expo ini adalah rangkaian atau kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Jadi Kelurahan Salamrejo yang ke-90. Sebaik untuk mungkin saya sedikit menambahkan nih, untuk Hari Jadi Kelurahan Salamrejo itu dilaksanakan ada dasar hukumnya Mbak Yunda. Jadi ini berdasarkan pada peraturan pada saat itu peraturan desa nomor 7 tahun 2016 tentang Hari Jadi Desa Salamrejo. Jadi memang ini ada transisi nama ya, karena ada penetapan desa terkait dengan keistimewaan Yogyakarta. Jadi ada dulu awalnya desa berubah menjadi kelurahan itu sejak tahun 2019. Tadi kami sampaikan ini adalah kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Jadi. Jadi ini kalau kemarin dilaksanakan ada yang 3 hari, kemudian yang terakhir 2022 kemarin 7 hari. Nah ini selama 5 hari dari tanggal 31 Juli sampai dengan 4 Agustus untuk kegiatannya. Kemudian apa saja yang ada di sana? Ini yang pertama itu ada kegiatan stand UKM. Jadi di sana ruh dari Salamrejo Expo itu adalah dalam rangka mengangkat perekonomian masyarakat, memberdayakan masyarakat seperti itu. Jadi dari situ semua potensi kelurahan itu ditampilkan Mbak Yunda, dari mulai potensi kesenian, UKM, kuliner dan sebagainya nanti akan ditampilkan. Jadi yang pertama itu ada stand UKM, kemudian yang kedua ada panggung hiburan, yang ketiga nanti ada wahana permainan anak. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Mbak sambil berkembang aja. Ibu menjelaskan adanya stand. Nah, bagaimana cara mendaftar stand tersebut ya Bu? Oh iya, jadi pendaftaran stand itu bisa dilaksanakan di BUMDes yang berada dalam satu kompleks dengan Balai Kelurahan ya, yang di sebelah timur. Kemudian nanti bisa bertemu dengan Bu Sutini atau Bu Tanti. Mungkin bisa saya sampaikan nanti untuk nomornya salah satu ya, 085 728 515 941. Ini dengan Bu Sutini. Kemudian untuk pendaftarannya harga standnya itu untuk penduduk Salamrejo itu 30.000, kemudian untuk non Salamrejo itu 40.000. Kemudian fasilitas yang bisa didapatkan ketika nanti mendaftar stand itu ada tenda 3x4, kemudian air, listrik, kebersihan dan keamanan. Seperti itu Mbak Ayunda.
Baik, terima kasih jawabannya Ibu Rahmawati. Mungkin saya tambahkan Mbak Yunda. Boleh Bapak? Mungkin terkait dengan pertanyaan Mbak Ayunda di awal tadi ya, kenapa ada rangkaian seperti ini, ada rangkaian hari jadi. Jadi dulu kita berpikir bahwa ternyata di Salamrejo ini kan banyak potensi kesenian ya, potensi budaya, tradisi dan seterusnya ini kan banyak. Salamrejo ini kan gudangnya kesenian, gudangnya tradisi. Nah, dari situ kita kan berpikir nanti kalau lama-lama setiap kelompok itu misalnya harus menunggu istilahnya dipanggil itu diminta untuk mengisi hiburan itu kan menunggu dipanggil gitu ya, istilahnya begitu. Nah, kami nggak berpikir ke situ, bahwa justru kami pengen mereka ini bisa mengadakan pementasan di sini, sehingga kamilah yang akan mendatangkan istilahnya wisatawan kan seperti itu ya. Jadi biar nanti dari sisi kebudayaan, dari sisi ekonomi, dari sisi tradisi dan lain-lain itu bisa ngumpul di situ. Makanya tadi di awal saya matur, ini adalah sebuah rangkaian dari satu ke lain hal, tapi menjadi satu rangkaian, sehingga rangkaian inilah yang merupakan kunci bahwa kami pengen nanti dari seluruh potensi yang ada ini bisa menyatu di situ, dari produk kerajinan, dari produk kesenian, dari produk pertanian, dari produk macam-macam itu kita bisa istilahnya bisa mengekspos sehingga banyak dikenal orang dan seterusnya, bisa meningkatkan kesejahteraan. Kira-kira seperti itu Mbak Tamar. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini buat Bapak. Sebentar Mbak Yunda, mungkin sedikit nambahkan ya terkait tadi. Mungkin kok kayaknya saya jelaskannya mungkin kurang detail ya. Masalah apa saja sih nanti yang ada di atas panggung hiburan. Nah ini karena kegiatannya mulainya startnya agak sorean ya, sekitar setelah asar nanti ada kesenian jatilan. Jadi itu kan biasanya menarik masyarakat. Setiap sore nanti ada kesenian jatilan, kemudian nanti ada oglek, kemudian festival band, hadroh, dan ada nanti tari-tarian anak. Kemudian nanti pada saat pembukaan Salamrejo Expo itu tanggal 31 akan ada jatilan kolosal Mbak Yunda. Jadi nanti direncanakan ada 90 penari yang akan menarikan jatilan klasik yang mungkin di daerah lain belum ada. Kemudian yang kedua, pada saat penutupan nanti akan ada ketoprak yang disutradai oleh Bapak Lurah Sentolo, Pak Teguh dan Pak Rubingin kasih ulu-ulu kami. Judulnya itu Ruweting Katresnan ing Jlegong. Jadi nanti saya yakin akan sangat menarik ya, harapan kami nanti semakin banyak masyarakat yang akan antusias untuk menyambut kegiatan ini. Seperti itu Mbak Yunda. Monggo dilanjutkan. Mungkin menambahkan Mbak, untuk selama Expo dari tanggal 31 sampai 4 itu kan malamnya ada penghiburan. Memang kita menampilkan produk kesenian yang ada di wilayah Salamrejo, termasuk dari ada hadroh, ada mocopat, ada klonengan, ada jatilan, kemudian rondo tetek. Yang kemarin pernah kita kebetulan rondo tetek itu ada dari Kelurahan Salamrejo juara 1 ya Pak, dua ya, dua di Polda. Nah ini besok akan kita tampilkan. Mungkin itu. Jadi setiap malam itu tidak kosong hiburan, dan hiburan itu dari produk Salamrejo total dari Salamrejo. Mungkin ya, izin bertanya Ibu, tadi kan dijelaskan ada penari-penari. Saya mau bertanya, itu penarinya itu dari remaja-remaja Salamrejo atau dari kalangan usia berbagai usia Bu? Berbagai usia, dari anak-anak ya, dari tarian-tarian itu biasanya anak-anak, kemudian ada juga yang remaja. Regenerasi. Ya, seperti itu. Kemudian ada band-band juga yang sebenarnya udah tampil. Ini band lokal ya Mbak, tapi setahu saya mereka sudah tampil sampai ke luar daerah. Itu nanti saya yakin Mbak Ayuda ketika nanti nonton di sana, wow ternyata ini dari Salamrejo, bisa jadi nanti seperti itu. Jadi akan banyak hal yang menarik ya terkait itu. Kemudian untuk masalah kuliner tadi belum saya sampaikan ya. Kulinernya di sini nanti kami
yang terbuka itu ada UKM kuliner yang lokal. Jadi Mbak Yunda mungkin belum pernah tahu istilahnya makanan tradisionalnya geblek, udah pernah Belum tahu, Ibu. Nah dan sebagainya, pokoknya yang nanti ibu bapaknya Mbak Yunda atau orang yang Jogja mungkin ketika datang rasanya kok seperti reuni pada masa kecil. Nah itu nanti diajak aja datang semuanya, monggo masyarakat untuk ikut di Salamrejo Expo 2023 diramaikan. Nanti saya yakin kenangan masa lalunya akan kembali lagi seperti itu. Sangat menarik, Ibu. Anjir. Pertanyaan terakhir ya ini buat Bapak dan Ibu. Apa harapan dari Bapak dan Ibu untuk acara Hari Jadi Kelurahan Salamrejo yang ke-90 ini? Dimulai dari Pak Lurah bisa. Kalau harapan kami yang jelas mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung terus, karena kita tadi seperti di awal dijelaskan Bu Carih, kita berdasarkan perdes tentang hari jadi tadi, kita mengawal itu sampai nanti sampai terus jadi estafet dari kami juga, nanti setelah pengganti kami juga akan bisa meneruskan itu sebagai wahana untuk mempersatukan seluruh warga masyarakat Salamrejo, intinya di situ. Dan selanjutnya harapan kami yang paling akhir ya tentu saja untuk sebuah kebersamaan, gotong royong, sinergi, dan menuju Salamrejo yang gumilar, kira-kira seperti itu. Baik. Pak Sarman bagaimana? Saya menambahkan, jadi memang dengan adanya kesenian produk Salamrejo itu sendiri, kita memang tidak mengundang dari luar. Itu harapannya memang terjadi kebersamaan di wilayah Salamrejo itu dalam mewujudkan Salamrejo lebih sejahtera. Apalagi di Salamrejo ini termasuk salah satu desa inklusif ya Pak, yang ini akan melibatkan semua lapisan masyarakat. Jadi inklusif tidak terbatas pada ABK, tapi termasuk lansia, kemudian itu apa yang Ibu X apa itu, nah itu yang korban apa penjualan orang itu. Nah ini dilibatkan. Nah kita memang mengangkat semua yang ada di potensi yang human trafficking. Human trafficking ya, human trafficking yang minoritas itu tetap kita libatkan dalam pembangunan ini, dalam khususnya dalam kegiatan Hari Jadi Salamrejo. Mungkin Kalau dari Ibu Bulan harapannya bagaimana? Kalau harapan saya mungkin spesifik ya terkait dengan Salamrejo Expo, harapan kami semoga nanti kegiatannya bisa lancar ya, mulai dari yang peringatan Hari Jadi sampai dengan yang Salamrejo Expo semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian khusus untuk Salamrejo Expo, semoga sebagaimana ruh awal dilaksanakan ini pada saat 2017 kemarin, semoga benar-benar bisa tercapai sebagai wadah pemberdayaan masyarakat keseluruhan tanpa terkecuali. Ekonomi masyarakat bisa terangkat melalui event ini, karena harapan kami kan dari melalui event ini Salamrejo semakin dikenal, kemudian semakin banyak orang yang familiar kemudian datang ke Kelurahan Salamrejo untuk menikmati suasana di Salamrejo. Seperti itu Mbak Ayunda. Baik, Ibu. Dari saya, semoga acara Salamrejo Expo ini dapat berjalan dengan lancar, dan semoga warga Salamrejo dan tentunya penonton setia dari Salamrejo Official dapat